KHR As'ad Syamsul Arifin dan tongkat Nabi Musa. Suatu hari Syekh Khalil mengumpulkan para santrinya dan dawuh, "Para santri sekalian, hari Jumat yang akan datang saya akan kedatangan tamu agung. Saya akan siapkan masakan istimewa untuk menjamunya. Siapa di antara kalian yang siap mencari kayu bakar?" Dari sekian banyak santrinya, Kiai As'adlah yang mengacungkan telunjuk. "Saya siap, Kiai." Kiai As'ad pun seharian mencari kayu bakar sesuai perintah gurunya. Setelah hari Jumat tiba, beliau dipanggil Syekh Khalil. "As'ad, hari ini tugas kamu menyambut tamu siapa saja yang datang dalam keadaan apa saja. Jika dia mau menemuiku, maka terimalah dan antar dia ke rumahku." Hampir seharian Kiai As'ad menunggu tamu yang datang. Tapi sampai sore tamu yang ditunggu belum datang juga. Hanya ada seorang laki-laki tua, dengan pakaian compang-camping, badannya kumal penuh borok dan bau. Tetapi karena ingat pesan gurunya, siapa saja yang mau menemuinya dalam keadaan apa saja, tetap harus diantar ke rumah gurunya. Walaupun dengan hati yang penuh dengan pertanyaan, Kiai As'ad tetap mengantar orang ini. Tapi betapa kagetnya Kiai As'ad, orang yang kumal ini malah disambut oleh Syekh Khalil dengan sumringah. Penuh keakraban, dirangkul, dicium pipinya. "As'ad, antarkan tamu ini ke jalan lagi, beliau mau pulang." Perintah Syekh Khalil kepada Kiai As'ad. Kiai As'ad pun menjalankannya dengan hati yang masih bertanya-tanya. Setelah selesai mengantarkan tamu itu, Kiai As'ad dipanggil lagi Syekh Khalil. "As'ad, kamu tadi cium tangan tamu saya enggak?" "Enggak, Kiai. Saya enggak kuat bau badannya," jawab Kiai. As'ad jujur, sayang sekali As'ad. Padahal beliau adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ujar Syekh Khalil, "Waduh Yai, saya nyesel nggak mencium tangannya. Kalau beliau kesini lagi, biar saya yang jemput lagi. Saya pasti akan cium tangan beliau. Jumat depan beliau kesini lagi. Pokoknya dengan wajah apapun tamuku nanti kamu antar ke rumahku lagi ya As'ad." "Siap Yai," dengan senang hati Yai, ujar Kiai As'ad. Mantap. Jumat berikutnya, sejak pagi Kiai As'ad sudah berada di pinggir jalan raya untuk menyambut Nabi Khidir alaihissalam yang akan bertamu lagi kepada gurunya. Seperti minggu kemarin, tidak ada seorang pun yang datang. Pokoknya dalam kondisi apapun, tamu yang mau bertemu guruku akan aku cium tangannya, pikir Kiai As'ad. Tiba-tiba ada seorang Belanda tinggi besar, bule, mancung dengan logat bahasa Madura. Bercampur Belanda datang dan minta diantar ke rumah Syekh Khalil. Katanya Khalil sakit ya? "Antar saya menemuinya, Dek." Tentu saja Kiai As'ad merasa kaget. Orang Belanda kok tahu guru saya? Jangan-jangan dia mau membunuhnya. Tapi karena ingat pesan gurunya, akhirnya tamu ini diantar lagi oleh Kiai As'ad. Seperti minggu kemarin juga, Syekh Khalil menyambut tamu Londo ini dengan sumringah. Bahkan ngobrol lama sekali. "As'ad, antar tamu ini ke jalan raya," perintah Syekh Khalil. Setelah tamu itu pulang dan menghilang entah kemana, Syekh Khalil nanya, "As'ad, kamu cium tangan tamu tadi enggak?" "Enggak, Yai. Masa saya harus nyium tangan Londo?" "Sayang As'ad, padahal tadi itu Nabi Khidir yang menyamar dengan wajah Londo." "Waduh, saya nyesel banget. Yai, nanti kalau beliau bertamu lagi minggu depan, saya siap jemput lagi, Yai." Jumat berikutnya, Syekh Khalil manggil Kiai As'ad lagi. "As'ad, hari ini kamu pergi ke stasiun dan jemput Nabi Khidir di sana ya." Betapa girangnya hati Kiai As'ad yang dipercaya oleh gurunya menjemput Nabi Khidir alaihissalam. Berangkatlah beliau ke stasiun yang berjarak kurang lebih 3 km dari pesantren. Tak lama menunggu kereta api tiba. Lalu turunlah seorang laki-laki tampan memakai blangkon dan membawa tongkat, tiba-tiba menunjuk Kiai As'ad dengan tongkatnya dan berkata, "Kamu As'ad ya, yang diperintahkan gurumu Syekh Khalil untuk jemput saya?" Kiai As'ad kini yakin bahwa orang ini adalah Nabi Khidir alaihissalam. Beliau mencium tangannya dengan penuh rasa ta'zim. Kemudian mereka berdua berjalan menuju pesantren Syekh Khalil. Selama di perjalanan itu, tangan Kiai As'ad dipegang oleh Nabi Khidir, sambil terus diajari ilmu ruhani, ilmu tarekat, yang menjadikan seseorang futuh dan ma'rifat kepada Sang Maha Pencipta. Kiai As'ad menyaksikan Nabi Khidir alaihissalam memberikan tongkat yang dibawanya itu kepada Syekh Khalil. Dan menurut Kiai As'ad, berdasarkan cerita dari Nabi Khidir alaihissalam, tongkat itu adalah tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Setelah beberapa tahun kemudian, Kiai As'ad dipanggil oleh Syekh Khalil untuk menyampaikan tongkat itu kepada Hadratu Syekh Mbah Hashim Asy'ari di Tebuireng, Jombang, murid Syekh Khalil lainnya, yang menandai
restu beliau atas berdirinya Jam'iyah Nahdlatul